ternyata kita tunggu-tunggu ini. Kayak apa sih kok? Kenapa kok baru datang nih? Iya, biasa lembur ya kita. Wih, ngerinya bang. Berapa ini kayaknya gajinya ini? Kecil aja sampai lembur-lembur ini. Aduh, gitulah kalau kita cari dunia ini Kang. Oke, cari dunia ya. Iya, capek aku Kang. Emang untuk apa aja sih kamu cari dunia ini? Ya, untuk kehidupan yang sebab berat ini Kang. Oh, mau berat gimana ya lagi? hidupnya Iya, ya. berat betul ya Kang. Cuman aku ini Kang mau kesini sebenarnya bukan untuk ini sebenarnya. Saya cuma ngasih tahu Kang Gun. Aku izin malam ini. Wah, nggak bisa po. Aku Acara ini kalau udah ada sampean, udah ada antum, itu kayaknya kurang pas gitu loh. Kayak sayur kurang garam. Bukan begitu, ini bukan lagi capek. Terus apa? Bonyok. Bonyok? Iya. Oh bisa? Kayak apa ceritanya ini? Ya namanya kalau di kilang itu kan ya luar biasa lah ya ininya ya pekerjaannya kan sampai kita kemana-mana naik turun bawah kolong aja kita hajar gitu ya kan. Jadi dan ini sampai sekarang ini baru pulang dari habis subuh. Ngerinya ini. Setelah subuh berangkat ini baru pulang. Minyak apa ini yang diambil ini? Hah? Minyak bumi atau minyak muka ini? Minyak urut. Tapi gini Kang. Iya. Ini kan acara agenda kita ini udah rutin ini. Iya. Setiap pekan itu, setiap malam Sabtu ini kan udah rutin. Iya. Kayaknya kurang pas kalau antum itu nggak ikut untuk mengawal acara ini. Tapi gimana Kak? Aku sudah nanti izinkan. Tapi jujur bener ini foremanku ini nyuruh aku lembur lagi malam. Iya, lembur lagi malam di kilang. Terus kapan tidurnya ini? Nah itu tidurnya di atas di lantai 10. Oh gitu. Jadi ya luar biasa ya. Iya itu untuk Kak. mengejar dunia aja sampai segitunya kan. Segitunya, bener. Tapi asli capek banget. Tapi gini Kang, Kang Alfian, kita mulai aja dulu. Kamu habis itu ketinggal. ikut ngawal. Hitung-hitung sebagai waktu istirahatmu. Tapi meskipun istirahat tapi masih tetap berpahala gitu nah. Karena ini adalah acara kajian. Oh gitu. Iya dong. Kayaknya sesuai nih. Karena saya ini punya perasaan itu kan. Ini kan kita walaupun capek-capek ngejar tadi itu ya, ngejar gaji segala macam. Begitu sudah dapat gajinya, mau coba sama keluarga healing lah, apalah kemana. Tapi kok masih capek? Masih capek? Masih. Padahal kan sudah dapat gaji lumayan ini. Iya. Terus sudah ya sama keluarga lah gitu loh kan, sama keluarga atau sendirian kemana gitu, ke kafe atau ngumpul sama teman atau kemana-mana. Tapi kok masih capek juga gitu Pak. Wah kayaknya ada yang salah ini. Nah itu dia. Ini cocok sama tema ini Nah. malam hari ini Kang. Cocok ya? Cocok. Tapi gini Kang, ini acara ini kebetulan belum kumulai sih. Belum dimulai ya? Belum. Ya, sudah. Makanya kita buka dulu Kang. Tapi ini enggak apa-apa nih aku di sini nih. Nggak Tapi apa-apa. kalau saya lemes enggak apa-apa ya? Jadi enggak apa-apa ya. Iya Ini Pak ya. teman-teman enggak pakai Iya kalau seragam saya seperti enggak biasa apa-apa ya. nih kalau saya pakai seragam begini enggak apa-apa ya? Aman aja ya. Oke, aman, ya Kang. sudah. Di sini karena acaranya santai Kang. Oh santai ya. Santai tapi penuh ilmu Kang. Alhamdulillah. Siap. Jadi gini Kang, Nah. kita mulai aja dulu dengan ya seperti biasa lah kalau acara-acara. Ya. Malah keringet. Kita mulai bareng aja. Iya siap, Oke. baik. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jangan mau kalah sama saya. Saya ini dari subuh sampai sekarang baru pulang. Iya kan? Iya kan? Sekarang baru pulang, lah masih bisa begini, ya kan? Harus tetap masih bisa semangat. Semangat, Kang. Iya benar. Sama ini, makanya saya ingin tanya nih Iya, ke Kang. Sohib-sohib YMC ini tentang aktivitas hari ini Aktivitas hari ini. dan gimana? Apakah capek atau tidak? Kalau boleh capek, juga tuh, Kang. ngapain ini? Iya, Bisa iya, aku iya. tanyakan Oh, ke boleh. teman-teman ya. Iya, boleh. Sohib-sohib YMC ya. Iya, silakan. Ya, silakan kasih tahu Oke. aktivitasnya, Kang. Ini yang biasa kita ada seorang lakukan. petani kita Kang. Ada petani nih. Wah, Namanya mantap Pak Demudi. nih. Iya, monggo Pak, silakan. Oke, jadi Iya. pertanyaannya Pak De. Namanya dulu. Oh iya, namanya dulu Pak De. Iya. Namanya Pak Mudi. Pak Mudi. Pak Mudi. Iya, tinggalnya Oke. di mana, Pak? Tinggal Tinggalnya di RT 47. RT RT 47. RT 47. Oke. Masya Allah. Pak De Mudi, aktivitasnya apa Pak De?
aktivitasnya dari ya seorang petani. Seorang petani kan. Yes. Capek dah, Pak De? Capek itu merupakan suatu kehidupan sehari-hari. Oh iya. Oke. Kalau nggak capek nggak hidup Pak ya. Gimana Begitu cara sudah. menghadapi capek itu, Pak De? Iya. Kalau biar capeknya hilang terus tetap semangat tiap Hmm. hari itu gimana? Kita minta solusinya atau minta Biasanya kebiasaannya Pak De Budi ini. Biarpun beliau ini seorang petani semangatnya tiap hari luar biasa. Mantap ya. Mantap. Iya. Monggo Pak Budi. Masalah capek tergantung dari nawa itu kita. Oh. Luar biasa jawabannya ini. Iya, nama itunya gimana Pak Budi? Nawa itu ya dari niat kita, profesi kita, Hmm. dan hasil kita. Masya Allah. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Luar biasa. Yakin dengan hasil ya. Ya, kasih tepuk Iya, tangan. luar untuk biasa dengan Pak Budi. Siap, luar biasa. Siap. Tetap semangat untuk hadapi hidup ya. Iya. Siap. Oke, kita Hidupnya tanya ke capek. teman-teman yang lain, soal GMC yang lain. Ya, oke, silakan Oke. Kang. Boleh. Siapa ya? Ini. Seru. Iya. Ini beliau ini insya Allah tiap pekan hadir kan? Alhamdulillah. Oke. Iya benar banget ini. Dapatkan hadir Perkenalkan dia. dulu. Ya, monggo Pak. Silakan. Namanya Nama saya Handoko. Pak Handoko. Iya, monggo Pak. Jadi Apa kegiatannya? apa aktivitas atau kesibukan sehari ini? Ya tetap kebiasaan hari-hari ya kerja. Kerja. Capek enggak hari ini? Ya lumayan lah. Iya, lumayan Oke, lah ya. tapi kenapa kok tetap semangat Pak De? Iya. Karena tanggung jawab. Karena tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Oke. keluarga. Ya keluar. Oke, tetap semangat ya. Iya. Tetap semangat. Kita kalau capek sudah lemas-lemas begitu lihat istri sama anak, harus bangun lagi kita. Sehat lagi gitu ya. Harus sehat lagi ya. Gimana kesan Iya. pesan-pesannya untuk Ah. menghadapi hari-hari ini? Monggo Kang, jika sudah datang ya kopinya monggo kopinya ada di sebelah kiri sana. Iya, silakan. Ada Luar pesan-pesan biasa. Pak De, Pak De Antoyo. Oko. Aktivitas kerjain hari-hari ya emang rutinitas kita kayak gitu. Oh. Oke. Yang penting niat ambil ibadah. Oh, sambil ibadah. Lihat sambil ibadah. Luar biasa ini jawabannya. Jangan lupa sholat ya gitu ya. Walaupun kerja sibuk-sibuk gitu ya Pak ya. Oke, Iya. cocok ini sama pembahasan kita malam hari ini kan. Benar. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir untuk sohib kita yang baru Iya, datang. betul dong, Oke, sahabat Kang. YMC. Boleh diperkenalkan kan? Ois, mantap ini yang baru datang langsung ditodong. Iya dong. Beliau ini jamaah aktif sholat subuh kan? Pasukan Minion, brother. Assalamualaikum warahmatullahi Pasukan wabarakatuh. Minion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat. Rahmat, Rohman. Rahmadi. Rahmadi. Rohmat Oke. apa Rohmadi? Paket T. Oh, Rahmat. Rahmat. Siap. Oke. Tinggal di mana, Kang? Dekat sini aja. Sini aja. Jawaban template itu. Template. Iya. Oke, aktivitasnya apa nih, Kang? Aktivitasnya kerja. Kerja. Iya, kerja. Apa ini? Di konstruksi kah atau di Jadi kuli di apa namanya di pabrik pabrik apa nih? udang. Pabrik udang. Oh, yang dekat sini nih? Iya, betul. Wis, oke, mantap. Gimana hari ini capek atau biasa saja atau Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah aja. tapi tetap semangat ya hari-hari ya? Harus semangat. Harus semangat ya. Apa yang membuat Mas Rahmat ini semangat, tetap semangat? Iya. Ada pesan-pesannya biar tetap semangat hadapi hidup ini. Yang penting bersyukur aja. Bersyukur ya. Iya. Intinya Kita- itu mau apa namanya dapat banyak, dapat sedikit, bersyukur. Betul, itu jadi Bang. semangat. Betul. Oke. Iya. Sepakat. Oke Kang, Iya. terima kasih Kang Rahmat. Iya, atas betul juga itu jawaban. kan. Jadi kalau bersyukur tuh penting. Mau dapat banyak dapat sedikit. Karena kadang-kadang kita tuh capeknya itu bisa gara-gara kita suka membandingkan apa ya? Hasil orang lain. hasil orang lain. Iya, ya Kita karena yang capek dilihat, sendiri tuh. karena yang dilihat tetangga. Tetangga atau teman yang lain, ya kan? Teman yang lain mungkin yang agak sedikit pekerjaannya yang lebih bagus, mungkin di penghasilan gitu Atau kan. biasanya ekspektasi Hmm. itu lebih tinggi daripada realita yang dihadapi. Realita ya. Jadi dianya ngerasa capek.
Capek brother ya. Alhamdulillah ya, Youth Masjid Community yang disponsori oleh Masjid Nurul Qomar pada malam hari ini tetap semangat ya, mengajukan tema pada malam hari ini yaitu adalah roller coaster kehidupan. Roller coaster kehidupan. Iya. Luar biasa ini. Nah, ini memang namanya hidup ya, biasanya gitu pasti ada namanya naik turun belok kanan belok kiri cus. Nah itu kadang-kadang walaupun kita di dalam roller coaster tuh, pernah naik roller coaster Pak? Nggak pernah. Ada yang belum. Memang di Balikpapan belum ada sih ya. Pernah naik roller coaster? Ada yang pernah nggak naik roller coaster? Atau pernah lihat di TV? Yang kereta naik turun, naik turun. Iya pun kita di dalam cuma di atasnya cuma duduk. Iya, bisa. Teriak-teriak ya. Ya gitu juga. Oke Kang. Gitu Insya Allah pada malam hari ini tema itu akan kita angkat. Betul. Betul. Ya. Tapi tidak lupa kita buka dulu Kang acara pada malam hari ini dan kita tetap kasih semangat kan. Iya, kita harus Supaya yel dong. Tetap bergairah. Oh gitu. Cara satu-satunya tuh yel. Betul dong. Iya dong. Ada yang masih ingat dengan yel kita Youth Masjid Community? Ada masih ingat? Cil. Masih ingat Cil? Ingat. Oke. Ya, kita mulai nih ya. Om akan buat semarak lagi dengan namanya kita saling menyemarakkan dengan yel-yel YMC malam hari ini. Oke, siap? Siap? Oke. Iya. Oke, kita mulai ya. Siapa kita? Youth Masjid Community. Lupa. Begini. Iya. Ya, siapa kita? Jawabnya Youth Masjid Community. Di mana kita? Jawabnya Masjid Nurul Qomar. Nongki di masjid, di masjid hati kita terkait. Iya. Oke, kita mulai nih ya. Kita mulai. Yang semangat. Oke. Kita mulai. Siapa kita? Youth Masjid Community. Di mana kita? Masjid Nurul Qomar. Nongki di masjid Di masjid hati kita terkait. Luar biasa untuk kita semua. Luar biasa. Oke. Kita mulai Kak. Ya, Kita. Oke. baiklah acara pada malam hari ini supaya tambah berkah dan senantiasa akan dicatat sebagai amal kebaikan dari Allah. Malah acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Kang. Ya. Ngomongin soal tema Kang. Pada malam hari ini tadi sudah diawali ya bahwa ternyata hidup kita, aktivitas kita ini udah bikin kita capek. Iya, betul. Tapi harus tetap semangat. Iya, benar. Dan biasanya nih Kang, nih ya, kadang-kadang nih yang jadi problem nih masalah-masalah itu ada di generasi muda. Oh iya kah? Iya. Memang yang tua-tua enggak ini? Ya itu juga bisa jadi sih. Cuman sekarang kita lagi menyorot nih yang generasi muda nih. Biasanya ya kalau biar kita capek nih. Soalnya kan teman-teman ini kan banyak yang generasi muda juga nih. Iya. Ya kan yang di kilang itu di mana-mana. Tetap muda ya Pak ya? Iya. Teman-teman tuh kan juga banyak itu. Dan mereka kebanyakan tuh ya Pak. Kalau merasa capek, mereka tuh keluarnya itu ya mohon maaf, mereka ke diskotik, mereka minum-minum. Sudah capek kok malah ke sana itu ngapain? Itu dia. Pokoknya macam-macam deh gitu loh. Dan itu kan buat mereka itu suatu hal yang bisa menghilangkan rasa capeknya. Hiburan buat mereka tanda kutip. Oke. Padahal besoknya malah tambah bonyok nih. Oh iya. Iya kan capek. Salah ngambil sikap berarti ya. Iya. Oke gitu Kang. juga. Nah ini ya Kak, supaya kita lebih afdol lagi, nah Lebih terarah lagi, kita panggil dulu nih, ya Oke. kan? Kita panggil dulu sohib kita, diskusi kita pada malam hari ini ada bintang tamu spesial. Kak. Bintang tamu spesial. Iya, ada Pakai bintang telur tamu. dong. Pakai telur, pakai hati. Pakai apa lagi? Pakai udang, nah ada udang ya Kang ya? Ada Iya. udang. Oke. Nah, itu ya. Hari ini kita ditemani oleh Ustadz yang sangat luar biasa dari Betul. dia backgroundnya dari seorang guru pengajar ya di mana? Al-Azhar. Al-Azhar. Dia adalah seorang guru Al-Azhar. Iya, seorang pengajar di Al-Azhar dan alhamdulillah beliau mau datang di hari ini supaya bisa berbagi.
dengan kita. betul sekali. Wih, luar biasa ini. Iya dong. Kita sambut bareng-bareng aja kan. Iya, sambut ya, jangan sambit loh. Oh iya, disambut ya. Ya, kita Iya. panggilkan Iya, Ustaz Kang Tegar. Oke, beri Iya, aplaus. beri aplaus yang luar biasa pada Ustaz Tegar. Oke. Di monggo Ustaz. Ya, silakan. Nggih, monggo. Silakan duduk. Hadir. Nah, Ini karena beliau ini kayaknya baru pertama juga di sini, Kang. Itu harusnya kita temani. temani ya. Iya, nanti takutnya kalau kita yang ngajak diskusi, takutnya kitanya kan bodoh betul ini ya. Betul, betul. Kalau kita bertiga aja kayaknya kurang rame. Iya, Iya, kan? ujung-ujungnya kelahi nanti. Ujung-ujungnya kelahi. Harus ada yang menemani lagi. Harus ada yang menemani, Betul. ya kan? Izin Ustaz Tegar, ya boleh ya kita panggil dulu sahib kita, diskusi kita. Oke. Oh, Oke, kita panggil. Begitu kita izin dia langsung. Oh iya, kelihatan banget kelulusan pondok ini. Lulus atau jebol nih? Lulus dong. Lulus dong. Iya. Oke, Iya, kita oke. panggilkan Sahib diskusi kita juga, sahib MC kita juga yang biasa berdiskusi dengan kita, ya yang memang seorang yang tampan tampan. Oke, tampan. Iya kan? Tampan memang. Istrinya sudah satu. Oke. Hampir kesebut ya kan. Mau didoakan dua kayaknya dia. Iya. Aktivitas hari-harinya Aktivitasnya. yaitu sebagai seorang pembina. Pembina. Oke, kita panggilkan saja Ya, Kang Budi. Kang Budi Susilo. Monggo, silakan maju, Kang. Iya. Oke, kita beri Santai aplaus ini untuk yang nih. Kang Budi. Santai kayaknya. Capek kah? Capek kah? Capek kan? Oh lelah. Oke, semoga Iya. lelahmu ini ya tetap lelah. Iya. Oke. Tolong ya, ini kalau sudah ada bintang tamu di sini ngomong belum lelah, harus ada minumannya dikasih. Iya dong. Nggak paham sih begitu. kalian ini. Nggak paham, sudah gontai begini Ustaz kita ya. Sudah Allah. diundang. Iya. Ya kan, masa bayarannya 4M? Apa itu Kang? Matur nuwun Mas, maaf merepotkan. Aduh. Iya. Oke, Kang. Iya. Silakan duduk juga. Dan kita mulai aja bahasan kita pada malam hari ini, Iya. yaitu dengan tema roller coaster kehidupan. Iya, Oke, boleh Kang. Kang. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. lagi nih? Aku mau bikin satu semangat lagi nih. Oh. Ya kan? Supaya hari ini, malam hari ini teman-teman tuh bisa fokus. Oh, biar Nah, fokus. biar fokus, biar semangat. Biasanya memang orang capek itu nggak bisa fokus. Kang. Iya, jadi biasanya kita capek itu kan harus ada namanya motivasi buat bisa fokus gitu Oh, kan. betul sekali, Itu Kang. dia. Nah, kita coba dulu nih ya. Oke, baik. Sohib MC silakan berdiri. Silakan berdiri semua. Ayo berdiri Monggo, dulu ya. berdiri. Monggo berdiri. Monggo Pak berdiri, semua berdiri. Ya, monggo berdiri. Ya, oke, sudah semua berdiri. Oke, kita buat game. Kita buat game. Boleh berdiri. Iya. Lupa kita. Kapan lagi kita? Oke. Nah, oke. Kita mau ada game dulu sedikit. Game ini game konsentrasi, ya. Konsentrasi, ya. Oke. Ya, jadi dari saya akan memberikan satu kata-kata, ya. Kata kuncinya saya. Kata kuncinya Saya, ya. Oke. Saya akan memberikan perintah dan nanti audiens ya harus mengikuti ya kata-kata saya. Ya, contoh. Saya pegang kepala. Pegang kepala. saya pegang. Pegang kepala, diikutin. Pegang kepala, Pak. Ayo pegang kepala semuanya. Nah, begitu. Saya pegang hidung. Oke. Pegang kuping. Gak ada sayanya. Salah semua. Salah semua. Ya, kata kuncinya apa tadi? Saya. Tadi saya ada bilang ada saya pegang kuping. Ada kan? Pegang kuping langsung kan? Ya, kalau nggak ada kata-kata sayanya, berarti nggak usah diikutin. Paham ya sampai sini ya? Oke, ya, gampang sebenarnya. Oke, Gampang. kita mulai aja kan. Kita mulai aja, ya. Oke, tangan di atas. Siapa yang nyuruh? Nggak salah ya? Sudah salah semua. Iya, belum mulai. Iya kan? Oke, ayo, saya tangan di atas. Saya pegang lutut. Saya pegang pundak. Saya pegang kuping.
Saya pegang dagu. 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 Ada yang salah itu pegang kepala. Sana mungkin. Iya. Ya, lagi Kang. Monggo Kang, silakan. Antum mau nggak? Mau coba nggak? Oke. Saya pegang perut. Saya pegang lutut. Pegang pundak. Oh iya. Betul. Fokus. Terima kasih. Oke, Kang. iya. Ternyata fokus. Oh, Iya, belum dong, belum. Sekali lagi, biar tambah seru ya. Ada hadiahnya kan? Ada nih hadiahnya. Bukan, kalau kena yang itu kena hukuman. Kena hukuman. Ya, oke, kita mulai lagi ya. Saya pegang pundak teman di sebelah. Saya pegang lutut. Saya pegang kepala. Pegang kuping. Pegang kuping. Saya pegang hidung. Saya pegang kuping. Saya pegang hidung. Saya pegang Apa yo? bingung. Pegang kaki. Tangan kawan sebelah. Tangan kawan sebelah. Wih, pintar sudah. Oke, terima kasih beberapa semuanya. Siapa yang suruh duduk? Siapa semua salah semua ini? Saya mau duduk. Harusnya mau duduk, ya. Oke, gak apa. Terima kasih atas semuanya. Ya. Ini untuk menghindar apa? Saya mau duduk sudah. Boleh. Biar tetap fokus sini. Iya, biar tetap fokus. Iya, monggo. Iya, panas juga ya. Ya Allah. Sudah capek sumuk ya? Sumuk nih, Pak. Sumuk, Pak. Iya. Aduh. Oke, kita mulai nih, Kang. Monggo. Iya. Oke, ada video yang mau ditampilkan, monggo. Our daily lives are filled with activities such as work, college, or school, and so on. Diartikan ya. Oke, monggo At silakan. some point, we've all felt tired. Apa ini ngomongannya? Oh, ini ternyata aktivitas capek skripsi, mau nikah aja. Wow, capek nih skripsi, mau nikah aja. Iya, Ada iya, ini. iya. Saya capek jadi anak-anak, suruh kasih PR aja. Mau kerja aja. Oh, burnout. Apa burnout itu? Burn itu bakar, out itu bakar di luar, bakar Bakar di sampah luar. ya. Let's watch this video. Sip. Iya. Nah, Oke. saraf nih. Oh, neuron. Sudah habis. Hah? Belum kah? Oh, Belum. Burnout is often experienced by healthcare workers, educators, office workers, and even students because it is associated with heavy workloads and numerous work. Oh ya, ada beban pekerjaan yang luar biasa di masing-masing sektor. Burnout is Lagi numbuk ini Kang anunya. mental exhaustion. Lelah mental, lelah fisik, stres. As stress continues, we begin to lose interest and motivation in work or Kalau study. diteruskan tuh rasa lelahnya itu semakin Leaving us memuncak. feeling hopeless, cynical, and resentful. Iya. So what exactly causes us to feel burnout? Apa penyebab burnout? Broadly speaking, burnout can occur because 1. Spending too much time working or studying to the Yeah. point of not having time to rest and socialize. Biasanya kebanyakan kerja katanya. 2. Gak ada waktu Feeling a istirahat. lack of control over work or learning activities. Ya, 3. Lack of appreciation for good results. ya. Selalu dimarahi bosnya. Monotonous activities continuously. 5. Lack of supportive and personal Iya, relationships. teman-temannya pada toksik. Lack of sleep. 7. A tendency to be a perfectionist. Iya, selalu diharapkan selalu perfect Under dari conditions of atasan. constant high pressure. Now that we know what causes burnout, let's look at the signs of it. Tanda-tanda kelelahan. 1. Feeling extremely tired and low on energy. Kecapean. 2. Frequent headaches and aches. Kepala sakit, 3. Changes in eating and sleeping patterns. tidak Iya. bisa tidur nyenyak, Susah tidur. Loss of motivation to do anything. Gak ada motivasi motivasi. nol. 5. Avoiding responsibilities and constantly procrastinating. 6. Being overly sensitive. Terlalu sensitif biasanya. The
important Yeah. question we need to ask then is how can we overcome burnout? The first thing we can do is seek support from those closest to us. Ya, Social contact is one of the best ways to reduce. sosial kontak adalah yang terbaik. A good listener can lighten the burden Yeah. that feels heavy. The next step is to reframe or change our mindset. Mindsetnya dirubah dalam pekerjaan. If work or college feels very heavy and unpleasant, try shifting our focus to other enjoyable aspects of it, such as the positive effects of the work we do or simply meeting a crush on campus. Iya, lebih diarahkan kepada arah proses. Nah, seperti itu ya Kang ya. Jadi kelelahan itu memang sejatinya itu selalu ada nih ya Kang ya. Iya dong. Selalu ada, selalu menghinggapi kita semua ya Kang. Betul. Nah, Tadi kan kita juga udah tanya pada ini sohib-sohib YMC. Iya. Ternyata hari-harinya juga lelah, lelah. tapi ya. tetap semangat kan. Terus semangat. Ya kebanyakan walaupun contoh ya ada yang di kita nih, saya contoh dari kita nih, kebanyakan orang-orang nganggap lelahnya itu lelah di fisik doang. Contoh misalnya kita jadi kayak tadi teman kita kuli, saya juga di kilang, dia jadi kuli juga sebenarnya sama juga. Ya, itu capeknya karena tenaga. Tapi yang di kantoran yang cuma handle laptop aja sering ada, itu juga capek juga tuh. Oh iya kah? Iya, karena Padahal itu nggak ada ruangannya ber-AC. ber-AC ya kan, ber-AC nyantai dalam penglihatan tuh kan duduk-duduk aja ber-AC nyantai, tapi ternyata mereka juga kecapean. Nah, jadi capek juga ya? Tidak hanya dari sisi fisik yang dari pekerjaan, tapi juga dari sisi yang membutuhkan yang namanya pemikiran tuh juga bikin capek. Sama ini kayaknya apa Iya. yang dilakukan sama Kang Tegar nih. Iya. Kang Tegar ini dia seorang pengajar juga. Wah, betul. Seorang pengajar, kalau kita ngelihat itu kan apa sih kerjaannya itu? Iya. Cuman ngajar-ngajar aja kan? Iya, cuma ngajar-ngajar aja. Tapi ternyata Capek juga kayaknya. Mungkin kita tanyai. Iya. Gimana Kang Iya. Tegar? Kabarnya Kang Tegar? Alhamdulillah. 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 Luar biasa. Iya. Keluarga Gimana? sehat Kang? Alhamdulillah sehat, cuman agak sedikit capek sih emang. Memang capek ya. Kayaknya tema kita capek aja deh. Iya. Gitu ya. Iya, cuma kita capek aja deh. Ini kalau bisa ada kasur dulu. Sampai tiduran. nanti. Iya. Oke. Gimana harimu Kang di hari ini Kang? Untuk hari ini karena sekarang adalah setengah hari cuma ya. Hari Jumat. Oke. Ya, jadi mungkin sekarang nih capek plus panas. Capeknya setengah tapi plusnya panas. Tapi tetap capek seperti itu. Tetap capek. Iya. Kayaknya Tapi hari-hari gimana Kang? Ngadapin murid-murid ini, murid-muridnya umur berapa? Kalau boleh saya tahu kita? Nah, untuk murid-murid kemungkinan besar ketika anak-anak SMP itu di umur 12 tahun ya, Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, 12, 14, 15. Mungkin kalau untuk kelas 1 yang habis lulus SD ini mungkin perlu adaptasi soalnya kami kan pesantren. Oke. Nah, pesantren. Jadi perlu pengayoman yang lebih ekstra lagi seperti itu. Oke. Siap. Itu gimana tuh? Atau jangan-jangan gini Kang, karena ini anak-anak SMP kan suka lari-larian. Atau jangan-jangan capeknya Kang Tegar itu karena kejar-kejar anak-anak. Nah, yang mau betul. kabur. MPLS. MPLS ya, seperti kayak pengenalan murid baru, Oke. adaptasi tentang sekolah-sekolah pesantren terutama. Ya. Iya. Itu apa tantangannya? Ustaz? Biasanya kami kalau seorang guru mungkin beda dengan antum-antum sohib-sohib ya, bahwasanya mungkin ada yang kerja di bawah terik matahari, itu mungkin tantangannya lebih besar lagi dan mungkin pahalanya lebih besar seperti itu. Oh, gitu. Ya. Kalau sekiranya kami yang bekerjanya seperti kayak untuk taklim seperti ini, itu yang kami rasakan ketika kami capek itu karena kami suntuk. Karena dengan sikap-sikap mengurusi sikap-sikap anak-anak didik yang bermacam-macam. Iya. Maka disinilah ada rasa capek. Oke. Kalau capek istirahat aja Kang. Nah, itu udah diistirahatin, tapi pikiran masih capek. Fisiknya aman, pikirannya masih capek. Nah, itu sama tuh saya rasain tuh gitu, Tat. Nah, karena kenapa? Karena di sisi lain, ketika kami mengurus murid-murid, ada juga schedule yang padat dari pagi sampai sore. Bukan hanya itu, tekanan dari
kepala sekolah, bagaimana agar seorang guru ini perfect ketika mengajar. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, terutama menjadi seorang guru. Nah, ini kami merasa bahwasanya capek. Cuman capek di sini kan harus diistirahatkan. Nah, kadang saya tuh mikir, ini saya capek, tapi ketika istirahat emang yang tadi pegel-pegelnya kan, pegel-pegel kan termasuk capek juga ya. Iya, benar, Nah, pegel-pegel ini hilang. Cuman kenapa kok pikiran ini kok pusing seperti itu? Belum hilang capek pikirannya seperti itu. Oke. Ini sudah dirasakan berapa lama, Kang? Nah, ini udah dirasakan selama 3 tahun. Seperti itu. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Masih awal ya. Masih aman ya mental ya? Oke. Tapi memang begitu ya tantangannya dengan murid-murid ya. Apalagi juga dari sisi kan istilahnya ya kalau ke pesantren itu kan biasanya kita bilang ngomong pesantren ya. Geng. Nah, istilahnya kan orang tua dari murid-murid itu menitipkan kepada kita nih. Oke. Ya, dan mereka pasti kan orang tua itu punya pengharapan yang besar kan. Ah, betul. Iya, dan istilahnya ini aku kan masukkan ke sekolah ini kan supaya anakku bisa lebih baik ini A B C D gitu kan. Oke, betul. Ada nggak yang misalnya dari pengharapan dari istilahnya banyak murid misalnya gitu? Ya apa itu? Banyak murid? Banyak dari orang tua itu kan murid-muridnya tuh kan. Tapi banyak murid atau beberapa murid yang ternyata sudah dimasukkan ke Atau pesantren paling ini. bahasa sederhananya gini Kang Albian. Apakah Kang Tegar ini merasa capek karena ekspektasi daripada orang tua yang terlalu tinggi Ya. kepada para pengajar itu, atau memang aktivitasnya yang bikin capek itu? Kalau kami sendiri para pengajar, ketika yang bikin kami capek ini adalah aslinya kalau masalah orang tua untuk mau ingin anaknya menjadi baik, itu kan emang tugas kami. Cuman yang bikin capek ini adalah tuntutannya, Kang. Seperti itu. Iya, jadi kan tuntut balik dong. Iya, seperti itu. Nah, ini juga bisa dinamakan dengan burnout tadi. Burnout tadi. Jadi burnout ini kan bukan hanya capek fisiknya saja, tapi capek jiwa dan capek pikiran, atau kita sebut di bahasa lain tuh capeknya itu capek mentalnya juga bisa dapat, capek tentang emosional, Capek kafahnya kan? Capek kafah. capeknya tuh kafah. Totalitas namanya. Seluruh tubuh ini bukan hanya pegel-pegel, tapi kadang hati juga capek, pikiran capek. Gimana kami ini harus bisa semuanya seperti itu. Oke. Nah, Terima kasih Kang. Ini saya pengen tanya ke Kang Budi nih. Kang Budi, melihat fenomena tadi, fakta-fakta yang sudah diberikan sama Kang Tegar ini, ternyata menghadapi hidupnya ini penuh capek nih Kang. Ini bagaimana menurut antum fakta ini? Apakah ini dirasakan oleh semua orang, ataukah hanya Kang Tegar sendiri sebenarnya? Karena terlalu banyak tekanan gitu Kang. Ya Kang Tegar aja itu ngerasain. Iya benar-benar. Tapi sebenarnya relate ya kan ya. Relate juga dengan bisa jadi kalau dari sisi guru nih kan. Betul. Tapi di sisi pekerja pasti ada ya kan. Tapi ternyata dari sisi murid juga bisa capek. Jelas. Ya kan? Capek belajar, capek ada tuntutan dari orang tua, ya kan, ataupun mungkin dari sekolahnya juga ada, dan itu pasti ada ngerasa capek juga kan ya gitu ya. Betul. Dari tidak hanya berarti dari semua kalangan status apapun bisa jadi terjadi rasa capek tadi ya. Ya betul. Ya seperti itu ya. Ya, Nah, ya jadi ini yang mau ditanyakan yang penting nih. Dari segala macam hal ini yang istilahnya kata capek yang dibilang dari Kang Tegar tadi ini bahwa ternyata sudah dilakukan istirahat yang cukup menghilangkan pegel-pegel, tapi ada rasa capek mental, gitu ya? Ya jadi selain capek pegel-pegel tadi fisiknya, capek di pikiran juga seperti itu. Nah itu kenapa ya Kang ya? Yang terjadi kalau seperti itu? Kita ngomongin capek, semua pasti capek ya kan. Oke. Termasuk saat ini ditanyain terus kan capek juga kan. Perlu narik napas untuk jeda itu ya. Jadi secara fisik ujungnya itu memang harus ada rehat sejenak. Karena penatnya aktivitas dari 24 jam itu mungkin banyak bergerak.
banyak berpikir ya. Itu dari sisi pekerjaan, aktivitas. Belum lagi tuntutan-tuntutan di luar dari diri kita. Ya, mungkin kalau guru tuntutannya kan jelas. Dituntut sama kepala sekolah. Kepala sekolah dituntut sama di atasnya dari Disdik kan, ya. Kemudian juga lihat programnya, dia menawarkan ke wali murid. Wali murid yang lihat ini harusnya yang bagus dong. Nah, tuh pikiran lagi dia. Silakan gurunya berkreativitas untuk membuat program yang bagus. Nah, kan tuntutan lagi. Penat juga. Betul. Nah, ya, jadi memang dari sisi aktivitas itu bisa menghasilkan kelelahan secara fisik. Tuntutan-tuntutan di luar dari fisik tadi itu mempengaruhi psikis. Nah, seperti itu kan. Itu normal itu pada setiap manusia masih seperti itu. Jadi istilahnya saling mendukung ya antara lelah fisik, lemah mental. Iya. Lelah mental ini mungkin karena tuntutan dari luar yang begitu luar biasa, atau tuntutan dari dalam diri. Yang ekspektasi ternyata melebihi daripada realita gitu ya. Bahkan kurang. Bisa kalau kurang kan aku enggak sampai tembus ini. Iya. Tapi yang harus target diingat, Pak panen 10 ton cuman 5 ton gitu. Iya Pak Deputi ya. Ya kalau misalnya guru kan capek ya, begitu pas sudah gajian hilang udah capeknya itu. Oke. Ya kan? Betul Pak Budi ya. Nah, sekarang tanggal 1 ini. Iya, tanggal 1 nih ya. Dapat duit sudah wah. Iya. Gimana tanggapannya Kang Tegar? Apakah sepakat itu dari alasan dibalik faktor-faktor Untuk tadi itu? pendapatnya Kang Budi, saya sangat sepakat sekali bahwasanya capek ini emang pertama kan dimulai dari capek fisik dulu ya. Iya. Maka ketika fisik ini udah capek, otomatis nyalurnya ke otak seperti itu. Iya. Cuman tadi kayak gitu. Mungkin dari sohib-sohib tadi kan ada yang bilang capek sih capek, tapi Tergantung niat. tergantung niat seperti Karena itu. ini tanggung jawab. Oke. Iya. Nah, biasanya Kang, saya ingin tanya, ini di dalam kebanyakan orang itu, silakan. Itu ngopi. yang orang-orang itu kalau untuk menghilangkan rasa capek itu gimana sih caranya? Kalau untuk menghilangkan rasa capek ini kan bahwasanya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai dulu Kang. Oke. Maka kalau sekiranya kita ini kan kalau di kehidupan kita, orang kalau dikasih kopi sama rokok di pagi hari, duduk di depan rumah itu udah nge-fly sekali seperti itu kan. Itu udah merasa bahwasanya dirinya udah baik-baik Hilang saja gitu ya? hidup ini seperti itu. Dunia aman kok. Iya. Ada lagi bahwasanya untuk menenangkan atau mungkin menghilangkan lelah, kita juga bisa untuk mungkin nongkrong sama teman-teman. Atau mungkin kita melakukan hobi atau mungkin kita berolahraga seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah kan, bahwasanya kalau sekiranya kita ini mau menghilangkan rasa lelah kita ini, maka kalau kita harus seimbang dalam hidup kita, terutama dalam istirahat kita, terus olahraga kita harus diseimbangkan seperti itu kan. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih kan. Pertanyaan kedua. Kita balik lagi mundur tadi kan. Tadi kita ngomongin tentang kenapa ini bisa terjadi, ya kan. Tapi tadi sudah disampaikan spill sedikit tadi yang cara-cara beberapa ya. Tapi yang paling penting ini adalah pertanyaan kedua kan. Pertanyaan kedua itu adalah biasanya dampaknya itu yang terjadi kalau kita ngerasa capek yang sudah dilakukan tuh tadi istirahat ternyata juga nggak mempan, healing dengan keluarga ternyata nggak mempan, healing dengan teman-teman nggak mempan, beli apa yang diinginkan rupanya juga nggak mempan. Itu kira-kira dampaknya apa gitu? Nah, silakan dari Kang Tegar dulu. Iya. Kalau sekiranya ini kan why-nya kenapa kok saya bisa capek seperti ini. Setelah itu saya itu mau melakukan hal-hal yang sekiranya mau saya lakukan ini cuma yang saya suka ini. Saya suka main futsal semua. Saya futsal ini, tapi kok bukan malah hilang capeknya, makin capek. Namanya futsal seperti itu kan. Kalau kita ini cuma
gimana kalau healing aja nih sama teman-teman Iya, kayak gitu. benar. Nah, Jiwa makanya healing. Iya. Jiwanya Iya. sakit. Iya, iya, benar-benar. nah, ketika kita ini healing bersama teman-teman kita, itu kan emang pada dasarnya kita itu diajak teman-teman kita untuk menghilangkan rasa capek kita seperti itu. Benar. Nah, pertanyaan tadi Akang kan apa tadi? Bahwasanya kenapa kok Itu dampak Ah. dari dampaknya kan. Jadi tadi kan sudah dilakukan semua. Dampak dari kelelahan tadi kan. G? Kelelahan, kita capek, lelah. Kira-kira apa sih dampaknya itu yang bisa terjadi di aktivitas kita berikutnya kalau kita tuh capek kayak tadi tuh? Bro? Ini kalau saya cerita ke teman-teman itu, Iya. dampak paling buruk daripada orang yang capek itu, tahu-tahu stres. Padat. Padat. Iya. Itu Atau sih. stres sendiri ya. Iya. Tiba-tiba ngomong sendiri. Anu Kang, Tidak sabar nunggu ngomong ini saya ini pedotnya. ada bahwasannya dampak yang biasanya yang lelah atau yang mungkin tidak bisa hilang ini itu bisa menjadi bahwasannya kalau sekiranya kita ini menjadi frustasi bisa, cuman kalau sekiranya kita ini kayak udah kita malu ke sini overthinking. Bisa ke overthinking sampai bisa kemana, ke arah yang namanya putus asa dalam hidup, dia bisa bunuh diri. Nah, iya. Ini saya ada salah satu cerita ini. Silakan. Ini saya ada teman saya ini, dia ini lulusan dari Universitas Mula Warman. Jadi otomatis dia ini kan mahasiswa. Iya, oke. Nah, Sarjana dong. sekarang sarjana. Oh, iya. Cuman ini pengalamannya ketika dia kuliah. Iya. Nah, dia ini namanya anak kuliah, otomatis dari pagi sampai sore, namanya kuliah reguler ya. Nah, itu schedule-nya itu dari pagi sampai sore itu full mereka. Oke. Ditambah lagi tugas-tugas dari dosen yang mungkin itu kita bilang bahwasanya gak jelas. Seperti Jelas iya. bagi siswanya. Iya. Pernah ngalami deh. Kadang dosen gabut, disuruh nyari-nyari sesuatu yang mungkin itu Di dunia menurut nggak ada. ya menurut dia ini bahwasanya untuk pelajaran, tapi kan bagi anak mahasiswa kan Nggak nyambung. ya nggak nyambung, apalagi di sisi lain tugas-tugas sudah banyak ditambah tugas lagi seperti itu. Sudah gitu langsung hilang lagi dosennya. Datang masuk kelas, kasih tugas, pergi dia. Nah, itu seperti itu. Nah, Iya. dia ini bilangnya, oh saya ini hampir bunuh diri loh. Bunuh diri. Iya, di sisi lain dia ada masalah dengan kuliahnya, ada maksudnya itu tugas-tugas dari kuliahnya. Di sisi lain ada tuntutan dari orang tua Kang. Seperti itu. Otomatis di sini kan capek dia itu hidupnya. Iya. Dia itu capek. Ini belum kerja dia, tapi masih kerja, ya udah capek. kuliah seperti itu. Iya. Nah, dia capek dalam hidupnya karena di sisi lain dia ini kuliah yang berjibun sekali tugasnya, ditambah tuntutan sama orang tua. Betul. Nah, maka ketika itu saya nanya, loh, kamu ketika kamu udah stres tuh, kamu mau bunuh diri ketika itu? Nggak jadi, saya masih muda katanya. Jadi dia ini pas mau bunuh diri nih mikir-mikir lagi karena masih muda seperti itu. Tapi pada dasarnya dia ini sudah kayak putus asa sekali dalam hidupnya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, dari Kang Budi, gimana kira-kira Kang? Dampak yang bisa terjadi selain dari tadi overthinking tadi itu apa sih kira-kira dalam kehidupan kita itu? Ya kalau dari mahasiswa dulu tadi ya, itu di level mahasiswa itu ya memang begitu. Ya dinamikanya mahasiswa itu tentang skripsi, tugas belajar ya, kemudian belum ikut organisasi lagi, tuntutan dia harus tampil dan sebagainya. Itu di levelnya mahasiswa lumrah terjadi. Dampaknya apa? Kalau tuntutannya nilainya bagus, bisa melorot dia nilainya. Ya. Tapi kalau misalnya bisa mengimbangi itu ya biasa aja. Ya. Tergantung level di mana dia. Nah itu kalau di mahasiswa. Kalau di level anak sekolah itu tuntutannya beda lagi. Ya. Oke. Kalau pekerja nih, pekerja. Nah, kalau bekerja jelas ya tuntutannya macam-macam. Kalau gitu ya. token listrik, Token listrik. Iya susu itu bagi yang sudah berkeluarga, plus dia juga bekerja banyak tuntutan lagi ya. Kalau dia masih bujang, ya mungkin bagi dia masih nyaman lah, masih ringan. Tapi ya sekali lagi tuntutan di pekerjaan juga harus diimbangi juga. Kalau enggak
hasil dari pekerjaan itu tidak maksimal. Betul. Ngefek juga ke produktivitas dia kerja itu turun. Kalau tingkatan dari gaji berdasarkan produktivitas dia menurun, ya menurun juga kan penghasilannya. Nah, menimbulkan stres juga. Nah, stresnya itu akhirnya menumpuk ke yang lain, ngefek gitu ya. Yang awalnya dia bisa beli token listrik 200.000, turun jadi 100.000. Jadi harus dipandang dampaknya itu bukan hanya terkait diri sendiri, tapi juga bisa ngimbas ke sektor yang lain. Levelnya itu naik gitu loh. Level di keluarga kalau udah keluarga, kalau di pekerjaan levelnya di pekerjaan dan teman-temannya. Bisa dibagi-bagi gitu Kang ya? Ya kan dampaknya itu kan kayak siklus gitu ya. Nambah terus. Kayak circle ya. Itu. Ini lebih tepatnya itu kayak seperti efek domino juga ya. Yes. Jadi saya punya teman di pekerjaan itu masih muda, dia masih muda, kerja sama kayak kita, beratnya lelah ya segala macam. Cuman karena dia, aku nanti malam mau healing dia bilang. Oke, besoknya saya ketemu lagi kok orang ini murung. Orang ini kayak biasanya dia suka ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol gitu ya Kang ya. Tapi ini kok jadi pendiam, matanya merah gitu kan. Kurang tidur kan, udah aman aja kok gitu. Tapi selama dia satu hari itu sensitif Kang, asli sensitif, sampai akhirnya dia itu mau senggolan, maksudnya itu sampai hampir mau berkelahi dengan satu tim sendiri. Nah, ya jadi awalnya dia sebelumnya dia ngomong gitu, capek ya Kang. Gini. Dia masih muda dia. Sebenarnya cerita ini juga enggak jauh beda sama temanku Kang. Jadi mungkin ini bisa dijawab barengan. Jadi temanku ini dia itu kadang capeknya di tempat kerja itu terbawa ke rumah. Wah, itu dampak gitu. Gitu ya. Dampak memang. Iya. Betul, bawa ke rumah memang. Terus abis itu bukan hanya di rumah, yang di rumah jadinya berdampak juga sama kita gitu. Contoh yang berkeluarga ya, punya istri juga sensitif. Jadi marah-marah sama bosnya, dimarahi sama bosnya sampai rumah. Marahi anaknya. Nah ini ya. Anaknya ngadu sama mamanya marah sama kita. Iya. Akhirnya ribut. Akhirnya ribut. Itu dampak memang dari skop kalau kita tuh ngelihatnya bahwa lelah itu aktivitas pribadi yang imbasnya juga ke orang lain. Kalau di dunia pekerjaan itu ya ujungnya juga pasti tidak maksimal lah di bekerja itu. Apalagi kalau terkait dengan ada pekerjaan itu yang berhubungan dengan manusia sama mesin gitu ya. Nah itu kan dampaknya berat betul. Kalau dulu di kehutanan, dulu saya kan lulusan kehutanan. Dulu guys. Sama ya, sama yang sana tuh. Karena sudah lampau kan Jokowi didit kayak mul itu. Jokowi didit. Jadi kalau masih jabat Joko Widodo. Kalau sudah lampau Jokowi didit ya. Widodo. Iya. Dit sama du. Jadi penelitian itu ya. Jadi penelitian itu tingkat kecelakaan lebih tinggi itu kalau secara sekali kena musibah itu memang di pertambangan. Tapi kalau secara kuantitatif akumulasi itu lebih banyak lagi di kehutanan. Nah, beda kalau hutan itu lagi lebat dengan hutan itu sudah habis. Kita berjalan 100 meter itu ngefek ke fisik. Nah, fisik itu begitu penilaian kalau kita ngukur misalnya mencari ketinggian atau apa itu sudah tidak akurat meskipun alatnya bagus. Jadi yang terdampak itu secara human error yang tadi. Nah, itu efeknya bisa kelelahan bahkan kematian. Apalagi kalau dia udah nebang pohon, dia tidak tahu titik amannya di mana. Ketimpaan itu bisa terjadi. Makanya akumulasinya itu lebih tinggi. Kalau di pabrik bahaya lagi malah. Dia hilang konsentrasi kalau berhubungan dengan mesin. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan manusia, ya itu akhirnya emosional, main fisik, main tangan gitu ya. Nyenggol biasanya bercandaan biasa, dampaknya itu malah lebih lagi. Kayaknya ada pengalaman ini Kang, pengalaman pribadi kayaknya. Jadi ketika capeknya di tempat kerja ke bawah sampai rumah. Bisa juga. Dan memang kalau di ya ini ngomongin biasa di mining atau di oil and gas sih. Apalagi di mining tadi benar kayak diomongin tadi, biasanya driver ADT ataupun yang lain truk atau segala macam. Dia kan mainnya per rep ya.
Terus mereka ada target tuh dalam satu hari itu mau berapa red. Iya. Dia ini targetnya misalnya ini dapat bonus 10, 5 lah biasanya 5, 6 itu dapat bonus biasanya kurang lebih dari berapa jangkauan kilometernya. Dan mereka tuh semangat kan dapat bonus tuh berhari-hari sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi tiba-tiba kecelakaan. Iya. Setelah diinvestigasi mereka mengalami fatigue. Fatigue itu ya kelelahan. Kelelahannya itu ternyata bukan karena kelelahan, karena mereka ada filternya nih. Kelelahan itu biasanya ada namanya mereka DCU dulu kan, biasanya daily check up. Di check up di pagi hari sehat aja mereka, nggak ada apa masalah apa. Pakai doping kah? Itu nggak bukan pakai doping, jadi ngelamun kan. Jadi biasanya driver itu ada helpernya ya di sebelahnya itu kan gitu. Ya ngelamun gitu. Jadi ada mungkin ada lubang-lubang yang biasanya mungkin dia tahu itu harus dihindari, itu ternyata ditabraknya ya tiba-tiba terguling, brak, habis itu kena tabrak lagi sama truk lagi langsung fatality. Dan itu hilang fokus. Iya, begitu ditelusuri lagi sama HSE-nya, tim HSE-nya itu ternyata punya masalah di rumah. Oh, terbawa. Betul. Iya, Dampaknya sudah itu mungkin capek, ya mungkin dulu dia ada dari dicapek, tapi bukan capek pikiran, bukan capek fisik, tapi capek pikiran yang udah terbawa dari rumah. Dan itu bisa menyebabkan fatality juga gitu. Misalnya kematian, bahasa kalau dalam bahasa kita kan kematian dia. Nah itu yang, nah ini yang biasanya solusi-solusi. Ya kita ngomongin solusi ya kan. Jadi beberapa Bagaimana melihat secara Islam tuh bagaimana sih? sebelum itu kita mau yang umum dulu dong. Oh, ngomong yang umum ya. Iya, umum dulu. Biasanya umum nih kan kita tahu nih ya kan bagaimana tanggapannya Akang berdua dengan yang biasa kita lakukan nih Kang. Contoh itu bahwa dari mereka ini yaitu ngerasa capek, sudah fisik capek nih. Begitu mereka sama keluarga mencoba quality time biasanya ya, atau mungkin dengan istri, dengan keluarga, atau mungkin quality time dengan teman-temannya, tapi itu nggak ngepek, atau dia berusaha self healing lah ya, self healing, mau dia tamasya kah, atau dia mau ke pantai, atau dia naik gunung terus teriak di atas gunung, itu seperti itu apakah bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Ternyata tidak atau bagaimana gitu kan? Ya kalau secara umum itu sudah biasa dilakukan orang itu. Kalau lagi stres di rumah misalnya, istri kadang nuntut banyak. Mana kamu tuh Pak? Nggak pernah di rumah misalnya gitu ya. Iya. Memang dari di rumah Lelah dia. juga, aku Di sini dengerin dia jauh. Iya, jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu dia pingin didengar aja. Ada yang mau seperti itu. Atau dia tinggalkan sejenak pekerjaan di rumah itu, mau santai, mau scroll aja dia. Mungkin dia ada yang barang yang mau dibeli lewat aplikasi-aplikasi belanja gitu ya. Atau dianya sekedar pengen curhat aja, tapi curhatnya nggak mau sama suaminya, curhat mungkin sama orang tuanya kalau masih ada, atau sama temennya, tetangganya. Bukan gibah, artinya ada dia saling sharing gitu ya. Saling sharing. Ya, itu sebenarnya pengen bergeser sejenak dari aktivitasnya dia. Bergeser sejenak. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi itu biasa dilakukan. Oke. Tetapi apakah itu akan hilang? Iya. Ya, nyatanya enggak. Iya. Ada terus gitu ya. Ada aja ya. Ya. Betul. Kalau kita gali lagi, bisa jadi karena banyaknya pekerjaan, dia punya 2 tangan doang. Harusnya apa? Dia nuntut ke suaminya, tolong dong sewakan atau pekerjakan pembantu rumah tangga misalnya gitu. Untuk meringankan kan, supaya apa, dianya itu tingkat kestresannya tuh kecil gitu, masih bisa diatasi. Yang biasanya dia kerjain dalam seminggu dia stres, seminggu enggak stres dia karena ada asisten rumah tangga. Tapi ingat, kalau misalnya tidak bisa meng-hire asisten rumah tangga, dampaknya kan yang lain lagi. Betul. Artinya apa? Dari sisi ekonomi dia harus memenuhi lagi. Nah, itu rentetannya seperti itu. Berarti ekonomi tadi dilihat lagi, yang memenuhi siapa? Suaminya. Suaminya juga tekanan lagi tuh. Iya kan? Betul. Untuk memenuhi keinginan istrinya. Akhirnya apa? Tidak ada titiknya. Ujungnya nggak ada. Kan muter-muter aja begitu. Ya. Kalau itu solusi umumnya akhirnya apa? Kadang suaminya tinggal pergi aja. Yang penting tunggu reda dulu lah.
sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, Oke. hanya menunda masalah. Iya, Ada fenomena baru Kang. Iya. Sekarang itu Kang. Apa itu? Jika kamu punya masalah, Ya. tulislah di status WA. Ya. Niscaya 24 jam masalahmu hilang. Gitu. Ya. Atau Itu di muncul medsos, lagi di tuh akhirnya TikTok. diceritain lagi sama Iya, temannya, iya, muncul iya, lagi iya, gitu iya, ya. iya, Jadi iya. masalah menyelesaikan dengan masalah. Masalah. Tapi ada yang menarik juga sih Kak. Kalau misalnya dilihat kan solusi umum yang terjadi nih kan, kalau kebanyakan dilihat dari solusinya materi, solusinya uang. Kalau punya uang beres. Tadi kayak misalnya kalau punya uang ART hilang. Kalau punya uang kamu tamasya sampai ke Kutub Utara juga, ayo. Iya. Kamu mau healing kemana? Kamu mau beli iPhone, ayo. Semua dilakukan. Tapi ada satu banyak kasus, apalagi nih contoh nih ya, kayak beberapa waktu lalu itu GM dari salah satu industri mobil di Korea terbesar, terkenal apa ya namanya, Hyundai atau apa itu ya? Hyundai kalau Korea. Hyundai ya, Korea ya. Nah di Korea itu GM-nya itu orang nomor satunya itu kan kalau dilihat dari sisi penghasilan tuh besar, ya. Hitungannya itu dalam 1 bulan tuh penghasilannya itu sekitar 5 sampai 6 miliar, 5 miliar sampai 6 miliar. Kalau dari sisi materi ini kan nggak ada apa-apanya itu. Iya, tumpah-tumpah lah ya. Tumpah-tumpah lah. Iya. Mau dia mau healing dengan cara apapun nggak masalah. Mau dia contoh dia karena dia bukan Islam atau apa, dia mau minum-minum kah, mau mabuk Iya. kah, mau diskotik kah, apakah dengan apa segala macam, bebas dia. Untuk menghilangkan rasa stresnya. Karena biasanya dengan jabatan yang paling tinggi, lebih tinggi lagi pun pasti ada tekanan lebih tinggi lagi kan, biasanya Betul. gitu. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi sampai dia itu ditemukan meninggal bunuh diri dari lantai 30 apartemennya dia ke bawah. Iya. Itu juga Stres sama juga sih ya. Kang. Iya, Stres padahal dari sisi materi lebih-lebih gitu kan. Mau apapun dia bisa, mau beli mobil kah, mau ganti mobil per hari Betul. kah. Beli mobil hari ini, jual sorenya, besok beli mobil lagi. Iya. Kalau dari sisi itu kan, Betul. Kalau misalnya dilihat dari sisi pekerjaan itu, Iya. kan. Kalau dari sisi pendidikan juga banyak juga yang bunuh diri, ya nah kan? iya, Karena memang banyak tuntutan-tuntutan. iya. Mungkin kalau misalnya Ustadz Tegar mungkin melihat fenomena itu mungkin bisa kali ya. Iya, coba Kalau gimana misalnya Asa Tegar? Kalau sisi posisi kayak pendidikan gitu, kan, dari sisi kayak gitu tuh. akhirnya dapat solusinya Iya. yang biasa dipakai orang gitu loh ya kan. Iya. Nah, Gimana karena Asa nanti kita Tegar? bisa tarik bahwa solusinya itu apa sih sebenarnya harapannya di kita semua di sini gitu. Ya banyak terjadi tadi kayak dari Ya, umum. Jadi kalau kami ini dalam segi orang-orang yang mungkin fokus di sekolah ya, maka cara untuk menghilangkan terutama masalah kami, yaitu kami biasanya manggilin apa ini, anak-anak untuk diajak bercerita seperti itu. Oke. Jadi apa yang ada di hati kita ini, atau mungkin apa yang ada di pikiran kita ini, kita luapkan. Oke. Atau kita sebut namanya itu laki-laki bercerita. Oh, Kembali ke tema awal. Iya. iya, Jadi betul. kadang kita capek atau mungkin kita ini lelah karena kita pendam. Betul. Maka kita, kalau saya pribadi ketika saya capek, saya manggilin anak-anak yang lucu-lucu nih. Iya, saya manggilin anak-anak yang lucu-lucu. Maka di situ saya bercerita sambil bermain. Maka ini solusi umum saya ketika saya merasa lelah, capek, atau mungkin suntuk, bosan seperti itu. Kalau murid gimana Tat? Kalau murid ya kan? Kalau murid, Karena punya juga loh Iya. anak itu. Kalau Begitu murid biasanya kalau capek liburin aja, pulang. Ya kan? iya. Healing dia. Atau gimana? murid kalau udah capek sama suntuk itu, kalau dikasih nasihat, makin meledak itu. Iya. Nah, maka biasanya kalau orang-orang yang udah capek atau mungkin yang santri-santri yang udah capek, mungkin kami ajak ke ruang yang adem, Kang. Iya. Nah, setelah itu kita biarkan dia untuk meluapkan apa yang dia rasakan, kasih es krim. Oh, Ya, Enak jadi banget ya. Iya. Siap. Ya, jadi saya belikan es krim. Jadi bahwasannya apapun permasalahan dalam diri kita ini, solusinya adalah
Bagaimana caranya kita itu bisa menghilangkannya itu ya mungkin dengan bercerita. Bercerita tadi ya. Iya. Karena istilahnya kalau dengan bercerita itu kita menyalurkan luapan emosi kita atau Betul. luapan perasaan kita gitu ya. Soalnya kan kalau sekiranya kita capek fisik, kita kan bisa istirahat ini. Iya. Tapi kalau kita capek hati atau capek pikiran, kita ini mau olahraga apa? Mau olahraga mata gini, makin pusing. Iya. Soalnya itu melatih konsentrasi. Tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya kita tuh menghilangkan kesuntukan atau mungkin menghilangkan yang namanya hati yang sedang capek. Oke. Otomatis di sini adalah kita harus yang namanya ini kan ada yang video itu maaf laki-laki tidak bercerita. Iya. Tapi ujung-ujungnya ketika dia tidak bercerita, Stres. Cerita juga dia. loncat dia dari Loncat dia. gedung itu. Betul. Nah, maka kita ini kalau sekiranya mungkin ada saudara-saudara atau mungkin sohib-sohib yang capek tapi sudah istirahat kok masih capek, nah silakan cerita ke istrinya kah atau mungkin cerita ke orang tuanya. Nah, atau mungkin di situ teman-temannya. ada sedikit celah atau mungkin masukan yang mana membuat kita ini atau motivasi bagi kita agar kita ini semangat lagi dalam bekerja. Iya. Seperti itu Kang. Jadi bahwasanya kalau secara umumnya kalau kebanyakan orang kita ini ya harus bercerita, nggak boleh gengsi ya kayak gitu. Makanya mama Iya. itu ndak gengsi kan. Iya. Dia kan cerita kemana-mana Benar. itu ngerumpi aja dia. Benar. Dan berceritanya Bilang, juga dengan harus yang kondisi yang bagus ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau berceritanya juga di tempat ini mereka lagi ya anak-anak muda itu kan ya teman-teman kita nih gitu kan kayak di lapangan itu mereka mau healing, mereka bercerita, tapi mereka berceritanya ya sambil minum gitu loh. Sambil bukan sambil ini gitu. Minum apa ini? Minum apa ini? Iya, sambil minum teh. Minum teh kopi. Oh, minum kopi, minum teh. Iya, sambil minum sambil mabuk. Es batu. Sambil mabuk gitu. Minum es batu, minuman Iya, keras. sambil mungkin padat, sambil apa pokoknya gitu-gitu lah. Yang istilahnya tuh dalam hal itu negatif gitu kan. Iya. Yang mereka pikir itu rupanya menyelesaikan, rupanya malah bikin tambah stres gitu. Atau bikin tambah capek. Kan itu kan berarti harus ada pengkondisian juga ya. Iya, Hal betul. seperti itu ya. Iya. Kalau Ustadz Budi, kira-kira gimana Kang? Solusi yang bagusnya gitu untuk kita. Ya, kita harus memetakan dulu ya permasalahan kita itu. Kalau dari pribadi kita kan bisa ngejawab. Iya. Misalnya dari si pekerjaan, kenapa kok aku ini enggak tuntas-tuntas pekerjaanku? Rupanya suka menunda-nunda. Itu solusi umum itu. Yang penting kita lihat dulu. Aku menundanya kenapa sih? Rupanya menundanya karena mau ngobrol dulu ya. Lagi asik ini pembicaraannya nih. Kemarin lagi ada berita-berita seru ini misalnya gibah. tuh, ya kan. Misalnya Gibah. aku ini punya rekening loh sebenarnya tapi aku takut mau ku ambil kapan enggak ya nanti habis loh dia kan gitu misalnya. Nah akhirnya dicerita lupa dia kerjaannya dia. Nah berarti dia harus tahu dulu. Nah itu kalau dari sisi pribadi tadi ya. Kalau misalnya ngefek ke keluarga dilihat permasalahannya apa. Pasti ada benang merahnya. Tinggal bagaimana mencari solusinya itu yang tuntas, solusinya itu yang paripurna. Jadi Ada kah ini? Ada kah? Ada 100 dulu. Ada kah? 100 dulu. Ya, jadi kalau misalnya ngelihat solusinya yang sementara, itu akan berulang lagi. Ya, kalau dari sisi pendidikan, tuntutan tadi itu sebenarnya arahnya kemana kan gitu. Kalau dari sisi keluarga itu kaitannya juga tentang asmara, mungkin komunikasi kurang itu sebenarnya tuntutan istrinya itu ada keinginan dan kebutuhan tidak bisa dibedakan yang ujungnya ke materi. Dia mikir terus capek ya. Nah sebenarnya aktivitasnya dia ya memang begitu aja, rutinitas gitu ya Ustaz ya. Nah karena rutinitasnya itu dia sudah harus pahami dulu. Begitu dia sudah pahami sebenarnya tujuanku apa sih sebenarnya gitu. Kembali lagi. Nah itu yang harus ditarik supaya yang lebih mendalam. Kalau permasalahannya ekonomi sudah jelas dia tuh gajinya segitu aja. Mau dipaksakan nanti melakukan perbuatan dosa. Ya kan? Nah berarti harus pertama
bersyukur pada Allah dulu, gitu ya. Terus yang kedua dimaknai bahwa kebutuhan-kebutuhan ini memang erat kaitannya faktor rizki. Nah itu dipahami juga tentang konsep rizkinya, bahwa rizki itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggal bagaimana mengupayakannya. Kalau misalnya tuntutannya hanya sekedar banyak sedikitnya, tanpa dia pikir bahwa ada halal haram itu, dia pasti terabas terus. Dan itu juga belum tentu terpenuhi. Betul. Nah jadi tidak ada ketenangan dalam mencari, tidak ada ketenangan. Begitu sudah dapat, menyalurkan juga nggak tenang. Kan gampang dapat duitnya. Tinggal kita mau apa, penuhin. Tapi begitu sudah aktivitas lagi, besok cari lagi dia. Kemarin bisa, kenapa hari tidak bisa? Paksa terus gitu ya. Akhirnya capek secara fisik, capek secara pikiran, dan mentalnya juga pasti lelah. Ya, jadi harus dilihat dulu permasalahannya apa, kemudian ditarik kepada kondisi bahwa kita ini seorang muslim itu harus yang solusi tuntasnya kembalikan kepada Allah. Nah, proses keimanan itu penting. Ya, supaya mengetahui bahwa ada aktivitas kita terkait dengan perbuatan dosa pahala. Baru ada objek-objeknya itu yang halal haram. Itu harus dipahami dulu supaya apa? Yang bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas itu bisa dimaknai dengan dosa pahala. Toh juga ujungnya pasti capek, tapi capeknya dia itu tenang gitu loh, karena oh ini Allah sudah ridho, aku menjalankan sesuai dengan perintahnya. Capeknya sama, 24 jamnya sama, kan porsinya sama tiap orang. Ya seperti itu ya. Kalau Kang ini gimana? Bahwasanya kalau kita bekerja itu kan bekerja dalam aktivitas sehari-hari, bahwasanya kehidupan kita ini kan nggak lepas dari yang namanya pekerjaan. Nah, maka kita ini semua manusia, kata Allah bahwasanya waja'alna naharu ma'asa. Bahwasanya Allah itu menjadikan siang itu tempat kita adalah untuk mencari kehidupan kita gitu loh maksudnya. Otomatis di sini kita itu nggak salah kita kerja, cuman pasti ada lelahnya tadi seperti itu. Nah, pekerjaan kita itu otomatis tujuan kita adalah bagaimana bersama-sama kita itu untuk mencukupi kebutuhan kita kan. Tujuan di dunia kita untuk kerja. Seperti itu. Nah, jadi di pekerjaan untuk mendapatkan kehidupan dunia ini ada ritualnya. Maksudnya setiap pekerjaan ini kan ritual. Ritual ini kan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tadi. Contoh kalau kita pengen mendapatkan surga, ya kita harus ritual dong, ibadah kepada Allah terus kayak gitu. Nah kalau kita ingin mendapatkan keinginan dunia seumpama kan, oh saya bekerja ini seumpama apa, saya pengen mendapatkan uang yang banyak seumpama. Nah maka kita sama-sama bekerja, cuman kita harus memiliki ritual yang baik agar ketika kita lelah juga ada keberkahan di dalamnya seperti itu. Jadi kan ada yang namanya ini sama-sama mendapatkan uang semua, tapi satunya kerjanya jujur, satunya tidak jujur. Kan dua-duanya sama-sama capek. Nah, maka ketika ditanya kamu capek enggak? Yang jujur ini ditanya kamu capek enggak? Oh, saya capek. Yang enggak jujur, kamu capek enggak? Capek. Tapi capeknya mereka berbeda. Satu capek dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang satunya tidak capek tapi kemungkinan capeknya untuk dirinya sendiri dan tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jadi bahwasanya pekerjaan ini kita bisa memilih, kita lelah berkah atau mungkin kita lelah tapi tidak mendapatkan keberkahan apa yang kita lakukan di dunia ini, seperti itu Bang. Jadi aplikasinya dalam misalnya kita mau apa namanya Kang, pengen istilahnya itu biar berkah. Tadi ini kan sudah disinggung sama Kang Tegar tadi bahwa ini biar dapat ridho Allah tadi ya. Nah aplikasinya buat kita ini ya kan, gimana agar ini sesuai dengan tadi ini sudah gede-gede nih tulisannya. Lalu bagaimana agar hidup kita yang lelah ini masih terkait kepada Allah secara aplikasinya Kak. Aplikasinya itu secara realnya itu seperti apa gitu. Baik, bahwasanya kita kembali lagi bahwasanya hidup kita yang lelah tapi masih terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama
kita harus pahami dulu bahwasanya kehidupan kita ini itu adalah wamal hayatud dunya laibun walahun. Oh, hidup kita ini toh kata Al-Qur'an adalah cuma permainan dan candaan. Otomatis permainan dan candaan ini ada yang namanya peraturan-peraturan yang harus kita ikutin dong kayak gitu. Agar kita mendapatkan sesuatu yang sekiranya ini tertuju kepada yang baik. Nah, maka dengan semua permainan-permainan ini, kalau kita tidak mengikuti peraturan-peraturan pada permainan tersebut, otomatis kita akan merasa capek dengan sendirinya dan mungkin itu mendapatkan sanksi. Kalau dalam permainan sepak bola, itu kan kalau sekiranya kita melanggar, kita mendapatkan kartu kuning, seperti itu. Nah, maka di sini kita diberitahu bahwasanya, oh dunia itu loh cuma permainan dan candaan seperti itu. Atau mungkin hiasan bagi kita. Kita di dunia, kalau kita hanya mengejar mobil, kita hanya mengejar uang, kalau kita hanya mengejar yang namanya apa? Sesuatu yang berkaitan dengan dunia, pada saatnya itu akan hancur dunia tersebut. Nah, maka tujuan kita di sini adalah bukan karena dunia, tapi karena kita sukses dalam menjalankan peraturan kita, Allah memberikan kita suatu hadiah. Maka hadiah itulah seperti keindahan dunia. Yang aslinya kita kerja ini kita kerjanya adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang aslinya kita kerjanya ini seumpama biasa-biasa saja, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan berkah seperti itu. Nah, bagaimana sih meskipun kita lelah ini tapi hati kita masih terkait dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Bilal, serukanlah iqamah untuk sholat, berilah kami ketenangan dengannya. Maka hadis ini menyoroti bagaimana sholat dipandang sebagai sumber kenyamanan dan ketenangan di saat stres dan beban kerja yang berat. Sholat dapat memberikan jeda dan waktu untuk memusatkan kembali pikiran kita. Maka ketika kita merasa bahwasanya kita ini lelah, kita ini capek, kita ini suntuk, baik emosional kita, mental kita, tapi kita masih bisa beristirahat untuk melakukan sholat 5 waktu. Ini ada salah satu cerita keren, bahwasanya ada salah seorang non muslim itu bilang kepada temannya, Tuhan kamu ini keren, kamu ini dikasih istirahat 5 waktu dalam padatnya kegiatan. Nah, dan bahwasanya kalau kita sholat itu kalau kan gini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan risalah oleh Allah dengan membawa agama Islam. Nah, maka Islam ini itu kan artinya bahagia, tentram, dan damai hidup kita. Otomatis lelah pasti ada, tapi akan ada yang namanya kedamaian, ketentraman dan kedamaian. Maka Allah memberikan tips, kalau kamu hidupmu pengen bahagia, kalau hidupmu pengen yang namanya tentram, kalau hidupmu mau damai, maka laksanakanlah rukun Islam. Salah satu dalam rukun Islam setelah syahadat adalah sholat. Maka sholat inilah ritual utama kita untuk mendapatkan kehidupan yang berkah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Maka ketika Rasulullah SAW ini seorang nabi yang maksum dan mungkin udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah, itu pernah merasakan yang namanya kelelahan. Coba ketika Nabi Muhammad pertama kali hijrah itu, dia bilang ke Khadijah, siapa nanti yang akan menjadi pengikut? Itu kan udah menjadi apa? Otomatis ada rasa apa? Pikiran yang stres, bahwasanya ketika Rasulullah berdakwah itu seringkali ditolak dan mungkin dimusuhi seperti itu. Nah, maka di sini Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, nah serukanlah sholat. Maksudnya serukanlah iqamat untuk sholat, berikanlah kami ketenangan dengannya. Otomatis sholat di sini adalah salah satu ritual kita untuk menjadikan kita menjadikan hubungan kepada Allah itu baik-baik saja, atau kita sebut dengan hablum minallah. Nah, maka kalau kita hanya tadi
kita lelah ini karena kita ini hanya bertujuan untuk mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia. Ya, perhiasan dunia termasuk apa? Uang, termasuk mobil, termasuk semua yang ada di dunia ini. Rumah, istri, Ya, rumah istri termasuk juga seperti itu. Anak-anak, rumah-rumah. Nah, bahwasanya kalau kita ini hanya bertujuan untuk mendapatkan itu semua tanpa kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapat hanya baca capek. Dan capek itu mungkin kalau kita istirahat, terus kita scroll lama-lama berjam-jam, itu kan termasuk istirahat. Nah, itu belum tentu apa yang kita lakukan ini itu menghilangkan rasa capek dalam hidup kita. Tapi kalau ketika kita merasa capek dan kita mengikuti apa yang ada dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita adalah seorang muslim maka harus iman loh ya. Maka iman ini atas diku bima ja'a bihi nabi minallah. Kita harus percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah ini menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi bahwasanya, dan ini betul-betul menjadikan kita ini orang yang apa? Orang yang tenang ketika kita melaksanakan sholat. Tidak ada yang lebih ampuh kecuali sholat. Seperti itu. Iya. Oke. Artinya sholat ini ternyata bisa untuk menghilangkan kelelahan. Ya, kan, betul, seperti itu. Sebagai jeda. Nah, tadi yang disampaikan seorang non muslim bahwasanya Tuhanmu ini keren. Kamu dikasih jeda 5 kali dalam sehari. Tapi kebanyakan kita tidak mengambil waktu jeda itu, malah lebih fokus untuk melanjutkan pekerjaan agar mendapatkan uang. Sedangkan rezeki itu kan yang memberikan ar-razak. Ar-razak adalah al-asma minallah. Seperti itu. Artinya sebenarnya ini nyambung juga ke aktivitas-aktivitas yang lain, baik itu bekerja, belajar dan lain sebagainya. Ternyata kita ini di Islam itu diajarkan untuk ya kasih jeda. Istilahnya seperti sebuah tulisan. Kalau tanpa ada spasi memang nggak bisa kebaca. Betul. Artinya dalam hidup itu pun datar aja gitu datar ya. aja. Kayak teman kita itu kalau ngaji itu datar aja. Tidur. Ya, oke. Nah, ternyata solusi Islam tuh keren. Iya, betul. Keren. Sangat keren sekali. Menurut tanggapan Kang Budi ini solusi tuntasnya itu seperti apa sih, Kang? Iya, tadi sudah dari Kang Tegar tadi kan paling puncak memang benar nih, sholat itu ya kan adalah tiang agama, dan sholat itu adalah segala sumbernya dari ini ya. Ada tulisan tuh 5 menit lagi. Aku selesaikan 2 menit. Oke. Enggak, biarkan aja, Bu. Kita 2 tambah 5 20 menit. Oke. Ya monggo, Kang. Ya, jadi tadi dikupas banyak dari sudut ya. Jadi tentu semua solusinya yang paripurna adalah dari Islam. Islam pasti paripurna ya. Jelas. Jelas. Karena Sempurna. Islam itu mengatur semua. Oke. Betul. Dari sisi hablum minallah diatur, hablum minafsi diatur, hablum minannas diatur. Nah, yang kita bicarakan malam ini itu semuanya terhubung, gitu ya. Jadi tinggal kita melihat bahwa permasalahannya itu apa. Kalau misalnya permasalahannya pertengkaran di rumah tangga, pertengkaran di kantor, tinggal dicari aja masalahnya apa. Jangan-jangan dia mau demo tentang gaji misalnya. Gaji itu kalau ditarik lagi dia mau memenuhi kebutuhannya dia. Kebutuhannya dia tuh nambah terus apa? Tetap nambah terus kan. Berarti kalau misalnya dikasih solusi duit belum tentu selesai urusannya. Artinya tidak ada kata cukup bagi manusia itu kalau ukurannya bukan dari sisi keimanan. Oke. Ya. Nah, kalau terkait dengan rezeki salah satunya materi ya. Salah satunya juga perangkatnya adalah bagaimana mengupayakannya dia. Mengupayakan rezeki tadi, misalnya materi tadi bagaimana upaya-upayanya. Jadi kalau misalnya kita melihat itu ditariknya kepada keimanan dulu. Kalau mau uangnya banyak, caranya harus benar. Uangnya sedikit, caranya juga harus benar. Berarti benarnya ini pakai standar. Standarnya adalah Islam. Allah itu maunya seperti apa?
Kalau misalnya cara ditempuhnya dengan usahanya harus benar, harus akadnya harus jelas, baru objeknya juga harus jelas, kemudian tidak ada yang haram di situ. Semua upaya-upaya itu berhubungan dengan fisiknya manusia. Orang tadi mengupayakan dia dengan tenaga, dengan pikiran. Kalau dianya hanya urusan hasil atau outputnya tanpa dia pakai standar dari Islam tadi, sama-sama capek. Tapi capeknya dia itu ada nilai plusnya gitu ya. Dia sedikit akan puas karena semua dikembalikan pada Allah. Dia rezeki, gitu ya. Nah itu kalau kaitannya tentang rezeki materi, ya. Semuanya dikaitkan kepada iman kepada Allah, iman kepada qada wal qadar. Nah di dalamnya itu ada rezeki, ada tawakal untuk menjemputnya. Nah menjemputnya juga harus dengan kesadaran bahwa kita ini hambanya Allah. Berarti harus menggunakan aturan-aturan dari Allah. Kalau misalnya dikaitkan tadi ibadah sholat, benar itu. Begitu kita sudah, ini contoh kalau misalnya kita mau melakukan sebuah aktivitas, berdoa dulu. Doa itu juga bagian dari ibadah. Salah satunya sholat. Misalnya mau duha, sholat dulu. Begitu sudah sholat, apa ya kita diam aja? Enggak kan? Tentu beraktivitas. Supaya hasilnya maksimal bukan dari sisi materi aja, dari sisi dunia, tapi juga dari sisi akhirat. Yang dua-duanya itu dijalani juga capek. Dunianya dijalanin aja capek, akhiratnya juga capek. Misalnya dia sholat aja, dia nungguin, capek juga aku nungguin, dari juga hasilnya gitu ya. Ya kan? Jadi kan harus juga dengan dunia dan akhirat itu harus seimbang gitu. Seimbang itu dalam artian semuanya dikaitkan pada Allah. Sama-sama capek itu pasti. Tapi kalau dianya dimulai dengan berdoa, ya Allah, aku ini sudah mengupayakan semua upaya-upaya dunia dilakukan, dirinci, nggak ada yang melanggarin. Oke, habis itu dia aplikasikan. Begitu diaplikasikan harus juga sesuai, nggak boleh juga uring-uringan, menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah, gitu ya. Jadi dalam bentuk tawakal selama perbuatan itu terhubung juga dengan Allah. Sebelum, selama dan sesudah gitu ya. Iya. Kemudian hasil akhirnya juga mau banyak sedikit itu rezekinya dari Allah. Sudah segitu gitu ya. Oke Kang, saya ingin tanya lebih dalam ini. Apakah kira-kira kita ini bekerja ini merasa lebih capek itu karena tuntutan kita ini terlalu tinggi? Salah satu contohnya gini Kang, ya kita nggak ngapa-ngapain aja dituntut pajak yang terlalu tinggi gitu. Nah, kan gitu ya. Jadi yang mana kalau kita melihat sejarah daripada apa istilahnya Islam, peradaban Islam, yang mana tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang keamanan, itu kan yang nanggung negara. Ya, kalau dari sudutnya Islam, kalau mau paripurna kita ini satu orang itu dibebani semua, ya, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, semua diserahkan pada pribadi masing-masing, ya kan? Begitu dia ada anak istrinya, tambah lagi beban, ya kan? Padahal kalau misalnya diambil satu-satu, ya 6 poin tadi, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Posisi 6 tadi itu ditaruh masing-masing. Kalau individu, kalau dia punya istri, tambah lagi, karena ukuran sekarang adalah tugasnya mencari nafkah siapa, misalnya gitu kan. Suami, berarti suami juga double lagi. Dari sisi pangannya dia makan biasanya 1 piring cukup, ada istrinya berarti harus double, ya kan? Yang awalnya 100.000 jadi 200.000, ya kan, tuntutan itu. Nah kalau misalnya tadi kaitannya adalah dari aturan Islam itu semua diatur, berarti kondisinya ada 6 tadi, 3-nya di dalam Islam itu ditanggung tadi. Apa yang langsung ditanggung tadi? Pendidikan gratis, ya. Kemudian kesehatan gratis. Habis itu apa? Keamanannya terjamin gratis. Sisanya sandang, pangan, papan itu baru dikembalikan secara tidak langsung, dalam artian disiapkan lapangan pekerjaannya. Sekarang kalau kita secara berpikir jernih, kalau kita itu gajinya 5 juta, pendidikan harusnya berkualitas, ya kan? Berapa sekarang pendidikan? Mahal. Ya kan? Biaya daftar ulangnya berapa? Betul. Mau kalau pesantren kan harus ada naik alih jenjang. Anak saya kemarin alih jenjang 2.800.000.
Mahal juga Nanti ya. ada Iya, lagi iya. tuh mau daftar ulang, nambah lagi. Itu kalau satu anak. Baru satu anak. Dari 5 juta, 10 juta cukup nggak? Habis. Nggak cukup. Hmm. Nah, karena semua dibebankan ke masing-masing itu, akhirnya kita tuh upayanya juga berlipat-lipat kan. Kalau ujungnya cuman cukup dan tidak cukup, kita tabrak semua itu. Akhirnya capek juga. Kalau misalnya mengikuti dengan cara Islam, capek juga, capek. Karena fitrahnya manusia itu kan selalu bergerak, berusaha. Nggak cukup dengan doa, tapi juga harus berusaha. Pasti capek. Berkaitan dengan fisik. Jadi kalau misalnya sudah tahu aktivitas itu menghasilkan lelah, harusnya lillah juga kepada Allah gitu ya. Nah, harus belajar juga dengan bagaimana Islam itu mengatur supaya kembali kepada defaultnya pengaturan hidup itu dengan Islam. Oh, jadi aku nangkap nih Kang. Maksudnya itu bahwa seharusnya itu segala aktivitas kita itu harus terikat gitu ya, terikat dengan Islam, gitu ya, terikat dengan kesadaran kita kepada Allah gitu ya. Mungkin penggambaran begini ya, yang kita dapat dari Ustadz Tegar dengan Ustadz Budi. Contoh nih, saya bekerja, pertama bangun tidur, sholat subuh, ya kan, sholat subuh, berangkat, kan sudah sholat nih, lalu berangkat, Bismillah ya Allah, ini gitu ya, niatkan untuk bekerja, terus sudah sampai sana, tidak hanya bekerja tok, maksudnya tanpa ada kesadaran gitu, kepada Allah, tapi juga dalam bekerja itu ada beberapa hal yang harus diikuti ya kan, misalnya contoh jujurnya ya kan dalam mencari rezeki, lalu disiplinnya, lalu yang lain-lain macam-macam lah ya, istilahnya kreativitas segala macam. Bahwa kalau kebanyakan orang kan punya konsepnya nih ya, jujur itu karena aku biar dipandang atasan, karena aku dipandang perusahaan, karena aku dipandang klien usaha gitu ya kan. Tapi seharusnya itu jujurnya itu ini karena perintah Allah, bukan karena apa-apa gitu ya. Nah, aku disiplin masuk kerja karena bukan karena aku pengen dipandang, tapi karena itu tuntutan dari Rasulullah seperti itu menyatakan gitu ya kan. Penilaian manusia itu kan ada 3 aja, yaitu dalam beraktivitas itu. Ada memang tujuannya untuk materi, banyak sudah sama-sama kita tahu. Tapi ada juga yang tidak pakai materi, dia mau pujian-pujian aja, jabatan dan sebagainya. Bagus kerjaanmu, wah kamu nanti dapat reward ini, senang dia dipuji aja. Jadi ada materi non materi, tapi kita tidak cukup. Kalau umat Islam itu harusnya naik levelnya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habis materinya, tapi kalau Allah yang menentukan, kita dapat nilai plus. Iya, itu dari nilai ibadah tadi. Nilai segala macam apa. Jadi aktivitas itu dapat nilai ibadah. Ya, jadi mau apapun pekerjaannya itu yang harus kita lakukan gitu ya kan. Sepakat. Nah, oke. Jadi pertanyaan juga nih dari buat Akang berdua. Silakan nanti dijawab. Permasalahan dalam pekerjaan yang kita capek tadi, lelah tadi ini, itu kan memang betul bahwa kita ini